Assalamualaikum adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam proses belajar nantinya ya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama ada mengenal jenis-jenis jaringan berdasarkan karakteristik bentuk, fungsi, dan letaknya dalam tubuh hewan. Yang kedua ada menjelaskan fungsi dari berbagai jenis jaringan yang terdapat dalam tubuh hewan. Yang ketiga ada menjelaskan keterkaitan antara bentuk dan struktur jaringan dengan fungsi dari jaringan pada hewan. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada peta konsep ya. Struktur jaringan pada dasarnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang terakhir ada jaringan syaraf. Namun untuk kali ini kita akan fokus belajar mengenal tentang jaringan epitel terlebih dahulu. Oke, kita next. Nah, apa sih jaringan itu? Jaringan merupakan kumpulan dari sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan itu sendiri dapat dibedakan berdasarkan letak dan fungsinya. Kita next. Oke, adik-adik semua, kita masuk ke materi jaringan epitel. Apa sih jaringan epitel itu? Nah, jaringan epitel itu adalah jaringan yang melapisi atau menutupi permukaan tubuh, organ tubuh, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Jaringan epitel sendiri berfungsi untuk perlindungan atau proteksi, sebagai kelenjar penghasil getah atau mukus, kemudian sebagai penerima rangsang atau reseptor, dan juga sebagai jalur lintas transportasi, dan tentunya masih ada lagi. Kita next. Oke, di slide ini terdapat gambar yang memperlihatkan struktur jaringan epitel. Tadi disebutkan bahwa jaringan epitel terdapat pada permukaan. Di sini yang dimaksud bukan hanya permukaan luar saja, tetapi juga permukaan dalam. Jadi fungsinya nanti banyak. Kalau semisal di permukaan luar, berarti untuk proteksi atau perlindungan. Sedangkan untuk di permukaan dalam, fungsinya untuk proses sekresi, ekskresi, kemudian difusi, dan juga absorpsi. Kemudian jaringan epitel ini tidak memiliki syaraf dan juga pembuluh darah. Biasanya pembuluh darah ini terdapat di jaringan di bawahnya. Kemudian berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 3, yakni ada epitel pipih, epitel kubus, dan epitel silindris. Nah, bisa dilihat juga di bagian bawah lapisan epitel terdapat yang namanya basement membran atau membran basal. Nah, membran basal ini yang adalah jaringan atau lapisan yang memisahkan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya. Yang namanya jaringan pasti tersusun atas sel-sel. Begitu juga dengan jaringan epitel yang tersusun atas sel-sel epitel yang berkumpul membentuk jaringan epitel. Setiap sel pasti memiliki yang namanya inti sel atau nukleus. Oke, kita masuk ke materi ya. Yang pertama ada jaringan epitel pipih selapis. Jadi epitel ini adalah epitel yang paling tipis ya adik-adik. Epitel ini adanya di alveolus paru-paru. Bisa dibayangkan dong ya, di dalam paru-paru itu alveolusnya sangat tipis sekali. Nah, di alveolus paru-paru ini terjadi proses difusi atau pertukaran O2 dengan CO2. Selain di alveolus paru-paru, ada juga di dinding glomerulus. Kalau di glomerulus ini erat kaitannya dengan fungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan darah untuk menghasilkan urin primer. Lalu di kapiler darah juga berfungsi untuk difusi.
karena alveolus ini berhubungan dengan pembuluh darah, begitu juga dengan pembuluh limfe. Oke, kita next. Selanjutnya ada epitel kubus lapis. Untuk strukturnya juga sama dengan epitel pipih lapis, hanya saja dia bentuknya kotak-kotak gitu ya adik-adik. Nah, epitel kubus lapis ini terdapat di permukaan lensa mata dan retina, kelenjar ludah, ovarium, dan juga tubulus renalis. Jadi erat kaitannya dengan fungsi proteksi ya. Nah, kaitannya ini bagaimana caranya supaya permukaan lensa mata tetap basah. Begitu juga di kelenjar ludah yang menghasilkan air liur secara terus-menerus. Begitu juga di ovarium yang berkaitan dengan proses perlindungan atau proteksi. Lalu di tubulus renalis berkaitan dengan proses absorpsi untuk menghasilkan urin sekunder. Kemudian kita next ada epitel silindris lapis. Adanya di dinding dalam lambung, usus, kantung empedu, dan juga rahim. Nah, untuk di lambung dan usus itu kaitannya dengan proses absorpsi. Jadi kita mencerna makanan, nah sari-sari makanan akan diabsorpsi dan atau diserap oleh usus. Untuk kantung empedu berkaitan dengan sekresi, yaitu untuk menghasilkan pigmen-pigmen bilirubin dan juga masih banyak lagi. Lalu untuk rahim itu berfungsi sebagai proteksi atau pelindung. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ada epitel transisional. Epitel ini merupakan epitel yang lebih fleksibel dari epitel yang lain. Jadi dia bisa berubah-berubah bentuknya. Bisa jadi pipih ataupun kubus, bahkan bisa menjadi silindris. Hal ini berkaitan dengan fungsinya, yaitu untuk menahan regangan dan tekanan. Nah, epitel transisional ini terdapat pada kantung kemih, ureter, dan juga pelvis ginjal. Oke, kita next. Oke, selanjutnya ada epitel pipih berlapis. Dapat dilihat dari susunannya ya. Yang tadi cuma selapis, kalau yang ini berlapis-lapis. Epitel pipih berlapis ini terdapat di epidermis kulit. Jadi di permukaan kulit yang paling luar. Kemudian juga ada di rongga mulut. Kalau di rongga mulut ini dinding luarnya sering terkikis karena kita pakai untuk mengunyah makanan dan lain sebagainya ya. Kemudian di permukaan dalam hidung, di esofagus, vagina, dan uretra. Nah, untuk fungsinya jaringan epitel pipih berlapis ini berfungsi untuk pelindung atau proteksi. Hal ini karena daerah-daerah tempat epitel ini berada merupakan daerah yang mudah terkikis, seperti rongga mulut dan epidermis kulit. Epitel pipih berlapis ini juga dibagi menjadi dua, yakni ada epitel pipih berlapis berkeratin dan epitel pipih berlapis non-keratin. Nah, keratin di sini yang dimaksud adalah protein keratin ya. Epitel pipih berlapis dengan keratin terletak di kulit, sedangkan untuk epitel pipih berlapis tanpa keratin terletak di esofagus dan vagina. Oke, kita next. Kemudian ada epitel kubus berlapis. Epitel ini terdapat di kelenjar keringat dan juga kelenjar minyak. Nah, untuk kelenjar keringat dan kelenjar minyak ini erat kaitannya dengan proses ekskresi. Terdapat juga di ovarium ya, yakni ovarium yang sedang mengalami masa pertumbuhan menghasilkan ovum. Nah, fungsinya untuk perlindungan atau proteksi. Serta juga ada di buah zakar, dia juga berfungsi sebagai pelindung. Kita next. Selanjutnya ada epitel silindris berlapis. Epitel ini adanya di lapisan konjungtiva atau lapisan yang selalu basah.
Contohnya ada di dinding kelopak mata. Untuk kaitannya itu berarti berkaitan dengan proses sekresi. Ada pula yang terletak di kelenjar susu. Kaitannya juga sama, yaitu sebagai sekresi. Kemudian ada di laring, faring, dan juga uretra. Nah, untuk kaitannya di situ juga sebagai untuk perlindungan atau proteksi. Oke, kita next. Nah, yang terakhir ada epitel pseudokompleks atau yang bisa disebut dengan epitel silindris berlapis semu bersilia. Merupakan epitel yang berlapis semu karena tampak seperti berlapis, padahal sebetulnya dia hanya selapis saja. Bisa dilihat bersama pada gambar. Untuk bentuknya tidak beraturan dan juga posisinya juga tidak beraturan, sehingga tampak seperti silindris, padahal dia sebetulnya berlapis semu. Nah, bisa kita lihat di bagian paling atas itu sebenarnya adalah silia, bukan sel epitel ya adik-adik. Untuk jaringan epitel pseudokompleks ini terdapat di saluran trakea dan bronkus, di mana kaitannya dengan silia ini semisal kita sedang di jalan, kemudian ada debu atau kotoran yang masuk ke saluran pernafasan kita, lalu kita menjadi batuk. Nah, mekanismenya itu dilakukan oleh trakea untuk menghilangkan kotoran yang masuk ke saluran pernafasan kita. Hal tersebut karena adanya silia tadi. Nah, silia akan bergerak ketika ada kotoran yang masuk ke saluran pernafasan, sehingga kita bisa jadi batuk. Nah, di dalam trakea dan bronkus ini, sel epitel bersilia berfungsi untuk menghasilkan atau sekresi lendir dan menghalau benda asing yang masuk. Selain itu, jaringan epitel ini terdapat di dinding saluran oviduk. Ya, fungsinya untuk menggerakkan ovum di oviduk. Jadi silia berfungsi untuk menggerakkan ovum untuk bisa sampai ke uterus. Oke, kita next. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Oke. Berdasarkan struktur, bentuk, dan susunannya, jaringan epitel dibagi menjadi jaringan epitel selapis dan juga epitel berlapis. Epitel selapis terdiri dari epitel pipih selapis, epitel kubus selapis, dan epitel silindris selapis. Sedangkan untuk epitel berlapis itu ada epitel pipih berlapis, epitel kubus berlapis, dan juga epitel silindris berlapis. Kemudian ada juga epitel transisional dan juga epitel pseudokompleks atau epitel bersilia semu. Tentunya jaringan-jaringan epitel ini akan saling berkaitan dengan fungsi organnya. Contohnya seperti yang tadi di awal Ibu bilang, ada jaringan epitel pipih selapis yang terletak di alveolus paru-paru, di mana kaitannya dengan fungsi organ paru-paru adalah untuk difusi O2 dan CO2. Begitu juga untuk keterkaitan antara jaringan epitel yang lain dengan fungsi organ tempat ia berada. Nah, oke adik-adik semua, materi tentang jaringan epitel sudah selesai kita bahas bersama-sama. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dan adik-adik cermati secara bersama-sama dapat bermanfaat untuk kita semua sehingga bisa menambah pemahaman mengenai bab ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.